Yang ke-32. Tasyawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyubi. Tasyawufuka, pencarianmu. Tasyawufuka itu hasrat dan keinginanmu untuk mencari, arti lengkapnya. Arti gak apa-apa diartikan pencarianmu aja. Ya. Hasrat dan keinginanmu untuk mencari ma ila kepada ma sesuatu batonah yang tersembunyi apa ma fika pada dirimu minal uyubi dari sifat-sifat buruk. Itu khairun lebih bagus. Itu khairun lebih bagus. Min tasyawufika dari interest dan pencarianmu, dari keinginan dan pencarianmu. Ila kepada ma sesuatu hujiba yang dihijab angka atas kamu minal ghuyubi dari alam ghaib. Pencarianmu atas sifat-sifat burukmu, keseriusanmu muhasabah melihat buruknya sifat-sifat yang masih tersisa di dalam diri kita, itu lebih penting, lebih bagus dibanding harapan keinginanmu untuk terbuka alam ghaib. Daripada sampean setiap hari wiritan kepingin dibuka alam malakut, kepingin ngerti lauhul mahfud, kepingin kasyaf, kepingin ma'rifat, mending sampean terus mikir elekku apa. Aku ini apa sifat buruknya? Wah, aku ini sih ngototan. Wah, aku ini sih pemarah. Wah, aku ini orangnya ndak peduli ke orang lain. Wah, aku ini penyakitnya orang yang masih jelek kayak kita ini susah melihat buruknya diri sendiri. Saya ngelatih guru-guru nasional dulu. Terus saya suruh tuliskan 5 kebaikanmu. Cepet, jujur, disiplin, cepet, ketemu 5. Terus saya tuliskan 5 keburukanmu. Apa ya? Apa wong gini ini? Gimana caranya supaya kamu tahu keburukanmu? Kata Imam Ghazali di kitab Ihya. Ada ini di buku saya ini, Prophetic Character Building. Kalau ingin tahu keburukan itu pertama dari teman yang baik. Yang pertama guru ya. Guru yang kasyaf. Jangan tersinggung kalau diberitahu guru itu, jangan tersinggung. Oh, diberitahu sifat buruknya marah, sehingga iwero orang tuanya. Oh, diberitahu sifat buruk oleh orang tuanya marah. Giliran sakit periksa ke dokter supaya tahu penyakitnya apa, bayar ridho. Ini goblok sampean. Itu loh ya. Mestinya sampean diberitahu penyakit ruhani itu harusnya lebih mahal harganya. Oh, malah tersinggung nggak terima. Ya, itu serepotnya penyakit ruhani begitu. Guru yang alim dia bisa meriksa batin kita, terus ngasih tahu. Dan sampean tidak boleh tersinggung kalau gurunya ngomong sampean ini sombong, ya sering toh, nangis mesti. Ya Allah, aku sombong. Kamu itu males. Ya kita harus ridho, terus aku sih males ya. Gitu ya. Jangan bela diri kalau kalau dibukakan oleh Allah keburukan kita, itu syukur ke Allah. Ya, jangan bela diri. Bela diri itu bikin kita tidak jadi baik.
Terus keterima aja. Cuma penyakitnya orang muda-muda kayak mahasiswa kayak sampean, saya dulu pernah. Kalau disalahkan tidak terima. Kamu itu sombong. Si sombong kan kamu gitu. Kamu mau gitu loh ya. Disebut males. Aku lo sedih lo. Kamu lo lebih males. Tidak bisa. Repot. Memang repot. Dulu sahabat yang paling ahli mengetahui keburukan orang lain itu Hudzaifah bin Al-Yamani. Dia dokter ruhaninya para sahabat. Sehingga Sayyidina Umar itu kalau periksa ruhani ke Hudzaifah, Hudzaifah, aku punya sifat buruk. Keren ya. Saya berani ngomong gitu. Kata aku punya sifat buruk. Wakeh. Banyak. Sahabat itu seru kan? Seru. Sayyidina Abu Bakar itu kalau nanya ke Aisyah, itu nanya begini, Aisyah, ada ndak ajaran Rasulullah atau sifat-sifat Rasulullah yang belum aku contoh? Bayangkan. Dan itu jawaban Aisyah. Enggak ada. Sepertinya semuanya sudah kamu contoh. Kecuali satu. Rasul biasa nyuapin orang tua yang marah-marah sambil maki-maki Rasulullah buta. Lo bayangin. Sampean berani enggak ngomong ke ibu, ke bapaknya, atau ke ustadznya, Ustadz, kira-kira apa ya ajaran Rasulullah yang belum saya laksanakan? Tak keplak. Pakai ngomong begitu. Loh ya. Ayo coba sampean jadi suami, jadi istri, terus ngomong ke istrinya. Dek, kira-kira akhlaknya Rasulullah yang belum saya contoh. Oh, buahnya. Buahnya. Kayak apa sempurnanya sahabat itu sampai bisa kayak begitu itu. Keren. Ya. Jadi lihat dari guru satu. Terus dari mana lagi kita bisa tahu buruknya kita? Dari teman yang setia. Teman yang benar-benar teman ya. Teman yang benar-benar teman itu enggak cuma ngomong baiknya, itu namanya bukan teman tapi penjerumus. Wong temennya sudah mau sesat, bagus apa gitu loh ya. Ono temennya godain perempuan, keren kamu. Berani godain perempuan. Oh, berani godain perempuan itu rusak kok dikeren-keren gimana? Ini bukan teman ini. Ini bukan teman. Teman itu yang bisa nunjukkan aib kita. Kalau misalnya kita, jangan gitu. Kamu ini orangnya jelalatan aja. Alhamdulillah teman kayak begini ini, jangan dipisah-pisah sampai mati. Ya, itu teman yang benar-benar teman menyelamatkan kita. Ya, kamu loh jadi orang itu jangan kayak gitu. Hargai perasaan orang. Itu teman baik kalau begini nih. Oh berarti aku ini tidak bisa berempati pada orang lain. Jadi sampean bisa tahu teman yang baik itu nunjukkan keburukan kita. Berikutnya, kita bisa tahu buruk dengan cara reflektif. Kalau bahasa kerennya, Imam Ghazali tidak nyebut reflektif gitu di Ihya. Kalau bahasanya Imam Ghazali itu dengan melihat keburukan orang lain. Terus keburukan orang lain itu pantulkan ke diri kita. Jangan ribut ngenyek. Apa ngenyek itu? Menjelekkan keburukan orang lain, tapi pantulkan ke diri kita. Jangan-jangan kita masih punya sifat buruk itu. Jalan di mall, ada orang. Ya sampai tidak tahu tapi ya di kampus aja lah kalau di mall dan di kampus ada orang kayak tergandengan, istri bukan, ya ngurus kemana-mana jalanan. Ya itu buruk. Tapi sebelum kita menjelekkan itu lihat ke dalam. Jangan-jangan kita juga punya potensi seburuk itu juga. Jangan-jangan nafsu kita juga masih liar. Oh begitu, ngecek keburukan pada orang lain di diri kita. Itu cara untuk mengetahui keburukan kita. Ya tentu muhasabah ya, kita menelanjangi diri sendiri dengan segala aibnya. Dan harus berani jujur mengatakan keburukan-keburukan kita. Oh kita ini susah dikalahkan orang lain. Kalau orang susah dikalahkan,
mau menangnya sendiri itu indikasi sombong. Orang sombong itu batrul haq, tidak mau nerima kebenaran dari orang lain. Gampangnya orang sombong itu susah nerima saran. Kalau dikasih saran nyengal terus nolak terus itu indikasi orang sombong. Jadi, nah ciri-ciri begini ini harus ngerti supaya kita tahu buruk kita apa. Kalau di kitab Iqadul Imam itu dijelaskan oleh Al-Arif Billah Ibnu Wajib Al-Hasani, keburukan kita itu ada 3. Uyubun nafsi, uyubul qalbi, uyubur ruh. Penyakit, kalau disebut cacat tidak bisa disembuhkan soalnya. Penyakit nafsu, penyakit hati, penyakit ruh. Uyubun nafsi itu apa saja? Ladzatul jasmaniyah, kenikmatan jasmani, tibul aql wal masyarib wal manakih wal malabis, enak makan, enak minum, baju bagus, tidur nyaman. Ya, kalau sampean yang dicari itu berarti yang buruk nafsu. Yang buruk nafsu. Yuk ada orang tidak kepingin panganan enak itu. Yuk ada orang tidak kepingin minuman enak. Tidak ada orang tidak kepingin pakaian bagus. Tidak ada orang yang tidak senang pernikahan. Ya semua iya. Tapi itu kalau terus-terusan di situ, ya tidak naik-naik. Tidak naik-naik. Cirinya, kalau nafsu kita masih jelek, 2, nuntutan sama kecewaan. Itu berarti nafsunya jelek. Kalau kita punya mau, harus keturutan. Itu namanya nuntutan. Dan orang nuntutan itu pasti kecewaan. Kecewanya dalam. Kalau tidak keturutan itu ke dalam. Jadi orang kalau nafsunya buruk itu susah seneng. Ya, karena banyak tuntutannya terus gampang kecewa. Sekarang cek Rasulullah. Rasulullah punya keinginan? Tidak punya. Rasulullah pernah nuntut apa? Tidak nuntut. Pernah Rasulullah kecewa? Mana ada Rasulullah kecewa. Perang Uhud pasukan Rasulullah 1.000. Mau ngelawan musuh 3.000. Di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik terbesar, bikin masalah. Buat hoax di pasukan Rasulullah. Akhirnya pasukan Rasulullah 300 disersi, nggak jadi ikut perang, tinggal 700. Bayangin, kalau kamu yang jadi Rasulullah, keplak aja Abdullah itu kurang ajar. Tinggal kita udah susah-susah, perang 1.000 lawan 3.000 aja udah kayak apa susah, keluar 300. Masya Allah. Nanti kalau kamu jadi pemimpin, kamu bisa diuji oleh Allah ketemu orang model Abdullah bin Ubay bin Salul. Meskipun kamu bagus mimpin, akan ada orang, tapi jangan ngomong, munafik, wah malah enggak boleh. Tapi wes biasa, takdir kehidupan itu akan begitu. Kalau kiai-kiai Pasuruan itu pesen, kalau berjuang menegakkan agama Allah, siap-siap paket lengkap. Siap-siap paket lengkap itu nanti akan ada Abu Bakarnya. Ada orang yang tulus, ikhlas, backup, bareng-bareng berjuang di jalan Allah. Zahir batin dia tumpahkan untuk bisa menegakkan agama Allah. Nanti akan dipertemukan dengan Sayyidina Utsman. Orang kaya yang terus mensupport kita. Pasti akan begitu. Asal sampean ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ya paket lengkap. Nanti ada Abu Jahalnya. Nanti sampean ketemu Abu Lahabnya. Wes biasa begini nih. Jadi ini sampean ingat-ingat sampai besok sampean jadi kiai. Sampai sampean jadi, tidak usah bingung dengan begitu. Just begitu itu biasa.
Ya, sampai ndak akan naik derajatnya kalau ndak ketemu yang macam-macam. Ya wis terus aja berjalan. Terus kapan sampean itu selamat nafsunya sehat? Kalau sudah ndak nuntutan. Apa saja yang ada ya dimakan. Dulu saya waktu kecil ya punya keinginannya. Dulu bapak saya itu kiai kampung. Jadi ada makanan yang paling saya suka itu bikang. Bikang itu, bahasa ini orang sini itu ya. Bikang itu, ini bahasa Jawa Timur. Itu loh yang orang jualan di situ, temennya Pukis itu loh. Yang bikinnya terus dijual gini tuh loh ya, yang apa itu namanya? Sampai nggak ngerti. Nah saya senengannya itu. Jadi kalau bapak saya udah marhaban, itu udah mau bubar. Supaya lari itu dari sekolahan itu, supaya jangan sampai kena itu diambil saudara duluan. Kalau nggak dapat itu kecewa wis. Apa saja udah nggak mau karena yang dicari itu. Nah, selama-lama ya mikir sendiri. Makan kalau ndak anget ndak bisa makan. Lama-lama terus saya mikir, kok gak ada Quran yang nyuruh makan harus hangat. Kok ndak ada Quran yang nyuruh makan harus sedep. Lah aku terus nuruti apa? Kok makan harus hangat, harus sedep, harus gitu. Terus itu tak tabrai semua. Ya, akhirnya pokoknya ada makanan tak makan. Selama itu halal ya tak makan. Nafsu berontak, tapi ya tak marahi. Kamu itu jangan ngatur aku, aku yang ngatur kamu, macem-macem kamu, gitu kan. Sampean pernah ngajak ngomong nafsunya sendiri? Gitu. Nafsu mau males-males ya sampean marahi. Orang alim itu keras pada dirinya sendiri, tapi lembut pada orang lain. Kalau orang tidak alim, itu ke orang lain keras. Ke dirinya sendiri lembut banget. Ya, gak jadi orang alim kalau gitu. Ya, jangan gitu. Ya, ke diri itu harus keras. Tegas. Terus, itu uyubun nafsi. Kapan jenengan selesai? Kalau sudah tidak bisa lagi didikte oleh rasa. Nah, sopo yang penting halal sudah. Tidak bisa lagi didikte oleh rupa. Ya wis opo yang ada dipakai. Udah gitu. Kalau sudah bisa begitu, nafsu selesai. Ciri lain nafsu selesai itu tidak kagetan, tidak gumunan. Tidak gumunan. Lapar, ketemu makanan enak-enak yang kita kepingin. Kalau sampai maju duluan, ya berarti si rakus gitu loh ya. Siapa latihannya? Aku ingin. Tapi jangan maju duluan. Aku tak maju terakhir. Itu ya apa rasanya? Sampai bisa bayangin enggak? Sampai kepingin makanan enak-enak, jenengan lapar, tapi jenengan berusaha aku tak paling akhir. Itu seru rasanya. Entek piye kalian? Kak kebagian piye? Itu pelajaran. Gitu itu belajar sabar. Saya dilatih begini oleh bapak saya dari kecil. Jadi bapak saya itu di rumah saya dulu paling menyenangkan itu maulidan. Karena kalau maulidan itu semua keluarga harus bawa buah-buahan sama makanan, gunungan-gunungan buah. Dan ada bendera uangnya macam-macam. Setahun sekali kita nunggu itu. Nah begitu sudah mulai ngerti, dan biasanya kita berebut. Wah karuan udah rebutannya, saya ingin praktek di sini takut rebutan beneran. Ya, tapi seneng juga, kayaknya kita maulid begitu enak ya. Jadi semua orang bawa buah sebagai tasyakur pada Allah. Nanti ntar lagi kita maulidan kan.
Nah itu terus begitu bapak saya mau doa, terus dia bilang ke saya, nanti kalau bapak sudah doa, nggak usah ikut rebutan, kamu pulang. Wah rasanya kayak kesambur petir. Wah mau nangis, wah setahun nunggu ini. Giliran sudah tiba waktunya mau ngambil, kamu pulang. Pulang nangis saya. Nangis lah, masih kecil. Orang nggak boleh ikut rebutan. Saya mimpi-mimpi, kepingin ikut makan, ngambil apelnya, kepingin makan dagingnya. Nggak boleh. Ya wis pulang. Cuma nggak tahu saya kok nggak. Anak zaman dulu itu kok nggak ada yang protes ya. Kalau anak saya tak begitu kan rasanya saya yang disuruh pulang. Bapak aja pulang lah gitu. Enak. Nunggu gitu. Kita pulang-pulang. Di rumah yang ngenes. Ya nangis terus di kamar nangis. Ibu diem udah nangis. Dulu udah ngerti saya. Setelah saya gede ngerti bapak saya ngajari supaya ndak jadi orang yang ikut rebutan dunia. Rebutan jabatan. Rebutan popularitas. Belajar bisa ridho dengan apa saja yang diberikan Allah itu berat. Latihannya ndak gampang. Ya sorok. Akhirnya yuk gitu makan, belajar ngambil yang terakhir. Walaupun rasanya hati itu kepingin. Habis bener tinggal sayurnya tok kapok mau kapan. Ya Allah. Kemudian uyubul qalbi. Apa uyubul qalbi? Saya nggak baca biar singkat ya. Uyubul qalbi itu penyakitnya hati itu hubbus syuhra war riyasah. Ya, senang populer, senang penampilan, itu penyakitnya di hati. Kalau orang yang dikejar prestis, itu yang kotor hatinya. Kalau bikin makan banyak, itu yang kotor nafsunya. Bikin kawin lagi, itu nafsunya yang kotor. Tapi kalau orang sudah tidak makan, silahkan, ini silahkan. Cuma kalau dia punya tanah, ini tanah saya pakai untuk pondok, untuk ngaji. Itu sudah nafsu selesai. Cuma dia pesen, tolong ya nanti nama pondoknya kasih nama saya. As-Sodiqiyah. Itu namanya pingin populer. Ya tinggalnya bagus daripada nak ngasih. Ya. Ya, cuma itu masih kesandra hati. Ya, orang itu bisa lepas dari orientasi materi fisik, tapi yang dikejar popularitas. Ya, hati-hati loh ya. Orang yang disanjung sebagai ustadz, sebagai kiai, nanti sampean kalau sudah jadi itu bahayanya lebih hebat daripada orang yang cinta materi. Karena kenikmatan kolbu itu lebih dalam daripada kenikmatan materi. Tidak boleh orang menikmati panggilan-panggilan itu tidak boleh. Biar aja. Tapi kadang-kadang greget nih. Saya kadang-kadang mau tidak tak bilangin. Gimana dibilangin? Kadang-kadang kan lucu orang-orang di masjid yang tidak kenal ini. Nanti akan ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Sotik MAG. Maksud saya kalau enggak usah gelar sekalian enggak usah Bapak Ahmad Sotik gitu saja. Kalau pakai gelar ya sekalian semuanya dipakai belakang toh. Itu ngapain gitu. Tapi ya lucu. Ada yang sampai sekarang kalau manggil ya si dokter Andes biarin. Padahal saya bukan dokter Andes gitu loh ya. Jadi ya repot itu memangnya. Tapi kalau di dunia akademis ya tetap tak coret, soalnya kalau orang nulis di karya ilmiah namanya nggak bener ya ke belakang nggak bener semua gitu ya. Jadi kalau dunia akademis beda. Tapi niatnya bukan karena itu, nggak nyari popularitas. Ya, nggak nyari popularitas, belajar jadi orang apa adanya. Tapi ini repot nih, orang sekarang itu penyakit popularitas itu nemen. Sampai dikritik oleh ulama Saudi Arabia itu. Orang Indonesia itu kalau haji ribut.
Gini-gini tok sambil muter. Labbaik Allahumma labbaik. Aduh, kata orang-orang Arab, orang Indonesia itu rajin banget nyetatus. Wih, batas status. Hati-hati loh sampean. Kalau haji, jangan kirim-kirim status ke saya. Haji-haji saja. Gitu loh ya, haji-haji saja. Sampai kirim status, geblek gitu. Kalau sudah ikhram terserah. Kalau udah ikhram sampean foto-foto, gak apa-apa. Tapi kalau ikhram, nggak usah begitu-begitu. Saya ingin punya kenangan foto di depan Ka'bah pas pakai baju ikhram. Ya setelah tawaf, setelah sa'i, setelah tahallul, nah baru ke situ. Ya, pokoknya kalau masih pakaian ikhram, jangan dulu. Jangan selain Allah. Ya. Umroh juga begitu. Pokoknya kalau masih pakaian ikhram, wis nggak usah ngereken dunia itu. Wah ada apa? Wis fokus, belajar fokus ke Allah dulu. Nanti kalau sudah baru sampean ini. Tidak usah ngelirik-ngelirik orang jualan. Mau jual apa murah. Diskon, haji. 25.000 haji. Ya. Di sana gitu Pak ya. Pinter orang-orang ngomong ini. Muhammadin orang Arab. Yang terakhir. Uyub itu uyubur roh. Kapan roh kita itu? Kalau sampean sudah bersih, tidak nyari materi, sudah tidak ribut dengan popularitas, wah dipanggil siapa ya wis, dihargai tidak dihargai orang ya wis, wong kita selalu tidak pernah menghargai diri sendiri kok. Kalau begini sampean sudah bersih, tinggal terakhir, cacat ruh. Apa penyakitnya ruh? Itu hubbul karomah. Yeah. Nyari karomah, terus nyari walhur, walkusur, nyari istana-istana di akhirat, nyari bidadari. Yeah. Gampang sampean tak ajari ya, sampean pingin nangkep bidadari tak? Ini beneran ini, beneran saya ini. Mau nangkep bidadari saya. Tak ajari. Pertama, tidurnya jangan kenyang. Padahal nanti ini Ustadz Aris tasyakuran. Tidurnya jangan kenyang. Ya pertama. Jadi tidurnya itu isinya sedikit makanan, sedikit minum aja. Tidur. Terus pastikan nanti malam sholat malam. Kalau jenengan sholat malam berusaha lillahi ta'ala. Tadarokat alaikum al-khurul ain hatta yusbiha. Nanti bidadari bakal ngelilingi sampean semua. Sampai subuh. Kalau sampean tidak percaya, ya rugi sampean. Tapi istri saya juga nggak tahu kalau ada bidadari. Kalau tahu, wah saya tidak boleh sholat. Jadi gitu ya. Lah kalau yang putri, apa bidadara? Nggak ono hadis. Nggak gitu ya, panjang penjelasannya ya. Perempuan itu bukan orientasinya tidak ke situ. Jadi kalau orang masih nyari karomah, nyari surga, kok aku wiritan ndak karomah ya aku sudah dikiran, sudah hafal Quran, nyoba jalan di kamar mandi kok kecegur aja. Aku sudah dikiran sekian ribu, nyoba jalan di air kok kecebur. Sampai ndak usah mikir itu, jangan mencari karomah. Bahasa tikus nih, dan ini mutu kita, ya. Kun talibal istiqomah walal karomah. Ya. Jadilah kamu pencari istiqomah, jangan nyari karomah. Kenapa al istiqomah khairum min alfi karomah? Ya.
Wes itu. Nggak usah nyari karoma-karoma. Karoma udah diambil orang sampai masih nyari aja. Nah itu uyup-uyup itu penyakit batin. Tasawufuka. Aku belum baca ya dari tadi ya. Tasawufuka, pencarianmu bilfa, pakai fa, fi maudhi'aini, pada dua tempat. Ai maksudnya saya bacanya tatallu'uka, ya. Pencarian. Kalau mau membaca tatallu'uka, yang tatallu'uka, pencarianmu bi'ainil basirah, dengan mata batinmu, ilama, pada apa-apa batona yang tersembunyi, yang sembunyi opoma, maksudnya tersembunyi. Ai khofiyah, maksudnya ya tersembunyi. Fika, di dalam dirimu. Minal uyubi, dari uyub, penyakit-penyakit atau cacat-cacat, wal amrodi, dan penyakit-penyakit, al-qalbiyati, bangsa hati, kal kibri kayak sombong, wal haqdi, haqd itu mendebat dengan dendam kesumat, wal ujubi, dan ujub. Ujub itu bangga diri. Lu bangga diri kan boleh Pak? Enggak boleh. Bangga diri kan enggak ada yang disakiti. Iya, tetapi enggak boleh. Sampean pinter ya. Pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab, pinter. Terus otak sampean itu memang cerdas misalnya. Dan setelah dites memang yang paling bagus bahasa Inggrisnya ya sampean. Bahasa Arab paling bagus kan. Hati-hati loh, jangan dimiliki, jangan terus keren aku ya. Lah begitu sampean ngomong keren aku itu ujub. Ujub. Kenapa kok buruk? Jenengan tidak bisa melihat rahmat Allah. Ketika mengatakan hebat aku, sampean kufur itu ke Allah. Sampean hebat-hebat dari mana? Wong otak dari Allah, ilmu dari Allah. Yang membuat sampean bisa faham Allah. Kok tiba-tiba aku hebat, terus Gusti Allah tidak sampean hargai perannya gitu. Lu tidak boleh. Terus bagaimana? Dikembalikan ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun, saya kok diberi otak cerdas. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun, saya kok bisa ngerjakan ini semuanya. Kalau tidak kamu yang fasilitasi, tidak mungkin saya bisa begini. Kalau gitu tidak bisa ujub sampean. Tidak bisa ujub. Tapi kalau pokoknya apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, jangan dimiliki. Tapi kembalikan ke Allah rumusnya. Balik no kita Gusti Allah. Kembalikan ke Allah. Kalau sampean terus kembalikan ke Allah, tidak jadi ujub. Tidak ada ujub, sampean bisa tetap jadi tawadhu. Gitu loh. Terus kalau sampean itu menganggap diri hebat sambil menjelekkan orang lain, sombong namanya. Hebat aku ya. Kayak di mihrab yang paling pintar aku deh. Apa yang lain goblok semua. Sombong kalau begini. Kalau sudah ngenyek yang lain, ngelihat orang lain bi'ainit tasghir, ngelihat orang lain dengan pandangan mengecilkan, dirinya sendiri gede, itu sombong itu. Nah, kalau sudah begitu pasti tidak mau menerima saran. Waria, aduh ria yang panjang juga urusannya. Ria ini kalau definisi umum itu apa, pingin dipuji orang. Aslinya ria itu banyak. Ria itu intinya selain ikhlas itu ria. Itu sudah. Ikhlas itu murni karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Jenengan ikhlas nyapu di sini ini. Bener ikhlas? Bener. Terus diberitahu, hari ini loh bukan jadwalmu. Jadwal apa?
Jadwal si Taufik. Tidak ada yang tahu Pak Taufik ya. Jadwal siapa? Jadwal si Fulan. Terus sampai taruh, enggak ikhlas. Ya. Sampai nyapu. Terus ada orang bilang, nyapunya bersih banget. Kok bagus kamu kalau nyapu? Terus tambah semangat. Enggak ikhlas. Enggak ikhlas. Terus nyapu. Terus dibilang, nyapu kok enggak bersih sih? Ya wis gak nyapu. Enggak ikhlas. Orang ikhlas itu enggak karena dipuji, enggak naik karena dipuji, enggak turun karena dicaci maki. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas itu enggak karena materi, enggak karena popularitas, enggak karena apa-apa. Bahkan enggak karena nyari pahala. Ya enggak karena surga. Ya semata-mata karena Allah itu, Dok. Kenapa kamu hormat ibumu? Ya enggak karena apa-apa. Karena Allah nyuruh hormat. Itu dok alasannya. Kalau seandainya ada aturan baru, misalnya, saya bilang ke istri saya, kalau seandainya ada ayat baru mengatakan, sujudlah kamu ke istrimu, setiap hari aku akan sujud ke kamu. Ya cuma tidak ada, ya saya tidak sujud, itu loh ya. Tapi sebenarnya, ya begitu itu. Jadi tidak boleh niat macam-macam, niat karena Allah. Sholat sunnah, di sini 2 rakaat, biar teman-teman tahu kalau saya ahli sholat. Riya, terus sampai tidak berani sholat di sini, sholatnya di situ. Ditanya, kenapa kamu tidak sholat di sana? Nah enak aku sungkan sama Ustadz. Riya juga. Sholat di sini riya, sholat di situ riya. Ada bangun terus nyumbang atas nama Ahmad Sodik. Riya saya. Biar orang tahu kalau saya di sini ahli sedekah. Riya. Terus saya nyumbang, jangan ditulis nama saya ya. Kenapa? Nggak enak sama saya orang sini. Ya ria. Gitu loh. Ditulis ya ria, nggak ditulis ya ria. Sampean sholat ya ria, nggak sholat ya ria. Gitu loh ya. Nah terus bagaimana? Ya ria itu nggak karena siapa-siapa, ya karena Allah. Nah terus bagaimana? Kalau begitu itu, supaya kita lepas dari ria. Ya belajar meninggalkan yang selain Allah di hati. Kata Pak Syabdul Wahab Syaroni, setiap kita melakukan amal perbuatan, sampean amati, di dalam batin selalu ada 2 niat. Ada niat yang lillahi ta'ala dan ada niat yang tidak lillahi ta'ala. Niat ngajar, di-upload. Ngajarnya lillahi ta'ala, tapi ngerti di-upload supaya dapat subscribe. Nah, sudah subscribe itu yang bikin ria, gitu loh ya. Subscribe itu yang bikin ria. Terus subscribe-nya jangan dipikir. Lah terus bagaimana supaya jadi orang ikhlas? Saya ndak sholat dulu dah, sunnah. Nanti kalau sudah ikhlas baru sholat. Sampai mati sampai ndak sholat, gitu loh ya. Aku sebenarnya sih pingin ngajar anak-anak TPA, tapi aku belum ikhlas sih. Nanti kalau sudah ikhlas aku ngajar. Sampai mati sampai ndak akan bisa ngajar. Aku ndak nyumbang dulu ya. Nanti kalau sudah ikhlas aku nyumbang. Sampai mati ndak nyumbang. Ndak begitu caranya. Ya tetaplah semua kebaikan, semua ibadah jalan. Sambil berjalan itu jenengan perbaiki. Ya, segitu caranya ikhlas itu. Ndak berhenti nunggu sampai ikhlas jalan. Ndak bisa. Ndak bisa. Mau ikhlas itu kan proses. Ya kalau orang ndak latihan ya ndak ikhlas-ikhlas. Pun ini lengkap wis. Kalau sampean sampai ibadah sudah ndak nyari karomah, ndak nyari. Mbak Yai saya dulu Mbak Siti gitu, peset kalau mau khulwatan. Dilarang itu muridnya sampai niat khulwatan nyari karomah, itu diharamkan, nggak boleh. Masuk torekot kepingin jadi mursyid, itu haram. Ya, nggak boleh. Ya wis torekotan aja. Gitu ya. Niatnya ya, niat bersihkan batin aja. Niat taqarrub ilallah dah. Niat taqarrub ilallah aja masih disebut min jinsil ujroh. Jadi repot kalau sama orang tasawuf itu. Jadi tidak boleh, ya selillahi ta'ala tok, yang sudah pakai yang lain. Waria wasum'ah. Sum'ah, kepingin didengerin. Kadang-kadang kita itu ikhlas kadang-kadang. Sholat ya ikhlas, ibadah ikhlas.
As-sama biasa disebutnya. Tapi ketika ada orang muji-muji, sampean di dalam, terus di luar dipuji-puji ya. Mas, iku yo, anak mikrob yang namanya ini, wah anaknya rajin. Terus sampean denger, keren, aku dipuji. Ini termasuk jenis riya yang bisa diperbaiki. Ya, bisa diperbaiki. Begitu sampean sudah senyum-senyum, keren aku. Terus orangnya pindah, loh, kok aku jadi seneng dipuji. Nah itu kata para ulama, amalmu seperti badan yang awalnya sehat, terus kena penyakit. Itu jenengan harus segera tobat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, saya niat ibadah semata-mata karena kamu. Itu sehat lagi amalnya. Itu bersih lagi. Karena dia tidak rusak di pangkal, tidak rusak dari awal. Jadi kalau dari awal udah niatnya salah, ya nggak bisa ya kita, ya pahalanya sedikit, bisa nggak ada. Wal mudahanati, mudahana itu nyari pujian. Wahubbir riyasati, seneng pepaes. Apa namanya seneng pepaes itu ya? Ya senang berhias, senang maca, waljah, senang sukses. Kalau nggak sukses stres. Nggak usah begitu ya. Hidup itu kadang sukses, kadang nggak sukses ya biasa. Yang penting sampean usaha. Gagal ya nyantai saja. Hidup ya harus begitu. Ini biasanya penyakitnya anak pinter. Kalau anak tidak pinter itu udah biasa tidak sukses itu. Insya Allah dia nggak sukses juga. Tidak akan kena hubul jah kalau anak tidak pinter itu. Ya biasa kalah kok. Gitu loh ya. Lomba wis dari awal udah niat. Yang penting ikut meramaikan. Itu kalau anak tidak pinter. Yang berat itu anak pinter. Saya tahu rasanya begitu karena dulu sekolah harus juara, harus ini. Kalau kalah itu rasanya lu. Saya pernah dapat kasus yang paling berat. Dulu kan SMP itu juara kabupaten. Tapi begitu ujian nasional kita kan udah nyanyian itu, apa itu udah bertaruh sama SMP sebelah. Nah saingan saya itu 1, 2, 3 sepasuruan itu satu itu anaknya kepala sekolah SMP 1 Pandaan. Satu lagi musuh saya itu anaknya direktur PT Tekstil di Nguling dulu ada pabrik tekstil gratis. Saya ujian kaki saya gudiken. Lalat itu ngejar terus. Terus guru saya itu parah deh. Nggak ngelatih, nggak apa. Dia bilang, Tik besok ujian ya. Lomba ya. Di mana Pak? Pasuruan. Lombanya apa Pak? Paling bahasa Indonesia sampai PMP gitu. Ya udah saya cuma belajar bahasa Indonesia PMP. IPA bahasa Indonesia PMP. Ya, saya belajar itu. Sampai di sana ada matematika. Terus saya bilang, Pak kok ada matematika? Alah wis gampang garapen ngono. Aduh, payah guruku itu. Gitu loh ya. Ngosok lomba tingkat kabupaten gitu kerjaannya. Dan alhamdulillah masih 3 besar. Ketika sudah begitu itu, terus kita panas-panasan kan. Wah nanti kita lihat siapa yang ujian nasionalnya paling bagus di kabupaten. Rupanya saya dikerjain. Ya, saya itu PMP bahasa Indonesia, saya memang sudah belajar. Itu saya nomor 1. Matematika saya nomor 2 atau nomor 3. Tidak belajar sama sekali. Jadi begitu ujian nasional, PMP saya itu terjelek 1 SMP saya. Padahal biasanya saya terbaik sekabupaten. Jadi saya itu, wah ngelihat nilai itu rasanya kayak dibanting dari langit itu.
Saya enggak stres gara-gara nilai kecil, bukan. Cuma saya enggak sanggup membayangkan wajah bapak saya. Bapak saya itu orangnya senang kalau anaknya berprestasi gitu. Terus iki piye nanti bapakku ya opo kulo ini. Nah itu. Senang kalau punya anak mikir bahagianya orang tua. Saya gitu. Opo ini. Sampai saya lewatnya di sawah sambil nangis. Ya opo ini. Saya baru tahu itu ketika saya main ke SMP, sudah tamat kuliah saya. Sudah tamat S2. Terus saya ketemu guru matematika saya. Cerita, "Dek, kamu tahu enggak? Apa, Bu? Nilaimu dulu. Itu nilaimu itu semua dimanipulasi." Walah, enggak usah cerita, Bu. Udah kisah masa lalu. Masa lalu. Jadi, hubbul jah itu penyakitnya orang pinter. Rebutan senat, terus dimanipulasi, dikalahkan. Ya, biasa hidup begitu tuh ya. Ini banyak anak-anak pinter soalnya. jangan stresan. Gagal, ya biasa, gagal itu biasa. Belum tentu kok gagal itu keburukan. Kadang-kadang memang Allah sengaja menggagalkan supaya sampean bisa dapat takdir yang lebih baik. Terus nikmati saja, pokoknya sudah berusaha optimal. Setelah itu hasilnya kayak apa, harus terima aja. Gusti Allah mau ngasih kayak apa, ya terima. Tapi sudah usaha maksimal, jangan tak usaha serius ya. Hubbul jah wa nahwi dzalik, dan yang sejenis dengan yang demikian. Hatta tatawajjaha, sehingga kamu menghadapkan himmataka, keinginanmu, ila zawali dzalika, pada hilangnya yang demikian, biryadoti, dengan riyadoh, wal mujahadati, dengan mujahadah. Riyadoh pembiasaan, mujahadah muharabatun nafsi, perang melawan nafsu, ndak nuruti nafsu. Khususan ya. Khususnya ala yati syekhi arif, khususnya di tangan syekh yang arif. Khobarnya itu khairun, lebih bagus, laka, bagi kamu, min an, bacanya bagaimana? Sampai tatlu'uka, min an tatlu'ika, dari pencarianmu, ila, pada ma, sesuatu, hujiba, yang dihijab, angka, atas kamu, minal ghuyubi, dari hal ghaib. Keseriusanmu mencari keburukan dirimu dari penyakit-penyakit hatimu, seperti sombong, debat dengan dendam kesumat, ujub, riya, sum'ah, suka pujian, suka perlente, suka penampilan, suka suksesan, dan lain-lain. Ya, sampai kamu benar-benar menghadapkan keinginanmu untuk menghilangkan itu semuanya dengan mujahadah riyadoh. Ya, khususnya kamu mujahadah riyadohnya dibimbing oleh syekh yang arif, syekh yang ma'rifat kepada Allah. Itu khairun, lebih baik daripada kamu mencari apa-apa yang tersembunyi dari kamu dari alam ghaib. Ya. Ai ma ghaba, yakni ma, sesuatu ghaba yang ghaib, tidak kelihatan, apa ma, angka dari kamu, kal asraril ilahiyati, kayak rahasia-rahasia ketuhanan, wal karomatil kauniyati, kayak karomah-karomah kauniyah, universal bahasa kita. Lianna, karena sesungguhnya hadza ini, itu haddu nafsika,
Ya, keinginanmu mencari karomah, keinginanmu untuk kebuka hijab, keinginanmu untuk melihat Lauhul Mahfud, itu sebenarnya adalah dorongan dari nafsumu sendiri yang kepingin kamu. Wadzalika wajibun alaika, wadzalika, dan yang demikian itu wajib alaika atas kamu lirabbika kepada Tuhanmu. Fa inna kana sesungguhnya nafsaka, maksudnya menempa nafsu dengan mujahadah riyadhah, mengetahui keburukan diri dan kemudian memujahadainya, itu merupakan hal yang wajib bagi kita untuk diabdikan semata-mata kepada Allah. Fa inna nafsaka, karena sesungguhnya nafsumu, tatlubu mencari al-karomata karomah, wa maulaka, dan adapun Tuhanmu itu mutalibuka, adalah pencarimu. Kamu nyari karomah, sedangkan Allah nyari pada kamu itu istiqomah. Li antakuna bihaqqi maulaka. Wala antakuna, dan yakti supaya ono, dan sungguh kamu berada pada haknya Tuhanmu, bihaqqi maulaka, itu khairun lebih baik min antakuna dari ing yen to ono sapa sira, dari keberadaanmu bihadzi nafsika, dalam bagian nafsumu, wahawaka, dan hawamu, hasrat, keinginan, nafsuka, keinginan dan hasratmu. Wahadhil hikmah, hikmah ini itu umdatun, soko guru, tiang utama, fit tariqil qaumi, dalam torikohnya para sufi, para ahli torikoh. Prinsip ini merupakan prinsip dari ajaran torikoh. Fatahhir, maka sucikanlah nafsaka, nafsumu, min anwa'ir rada'il, dari macam-macam keburukan atau kehinaan. Qabla, sebelum ayyatawajjaha, sebelum seseorang menghadapkan alaiha, qabla ayyatawajjaha, sebelum menghadapkan alaiha, sebelum menghadap alaiha, atas itu semuanya, alaum, celaan. Bersihkanlah nafsumu sebelum ketercelaan itu nampak, ya, pada yang demikian itu, ya, pada yang demikian. Penjelasannya udah panjang tadi, ya. Jadi intinya memeriksa keburukan diri kita itu lebih bagus daripada keseriusan kita mencari hal-hal yang gaib. Nah, kalau begitu berarti belajar mencari keburukan diri itu jauh lebih bagus. Nah tadi terus kalau sudah tahu keburukan diri itu dikalahkan melalui mujahadah riyadhah. Tapi saya pesan mujahadah riyadhah itu wajib syar'i. Memerangi hawa nafsu itu harus syar'i. Syar'i itu ya standar Quran, hadis, dan ajaran para salafus soleh. Kalau sampai mujahadah riyadhah tidak syar'i, ujungnya dua. Orang yang sok spiritualis, sok kebatinan, tapi tidak nurut ajaran Quran, hadis, dan ajaran salafus soleh. Itu akibatnya dua, kata para aulia. Satu, akan terjadi
al-khayalatul fasidat. Nanti angan-angannya aneh-aneh. Aku mau terbang. Aku sebentar lagi mau jadi gini. Udah ini pikirannya jadi. Kadang kalau tidak begitu nyadeng-nyadeng. Kadang ketawa-ketawa sendiri. Ya, itu penyakitnya dia mujahadah riadonya ndak syariah. Yang kedua, penyakitnya orang yang mujahadah riadoh ndak standar syariat itu wal aqidatul mungkar. Akidahnya akan mungkar. Ngaku jadi nabi, ngaku jadi Imam Mahdi, ngaku sudah jadi kekasih Allah, semacam-macam akhirnya ya, mungkar semuanya. Ya, sampai anak Win ada yang jadi nabi. Sekarang yang ngangkat nabi udah meninggal. Ya Aminuddin kan ya. Itu nabinya kan anak Win. Ya Aminuddinnya udah mati, jadi yang ngangkat nabi mati. Padahal yang ngangkat nabi kan cuma pangeran. Berarti pangerannya mati. Gitu nabinya ya enggak tobat-tobat. Masya Allah, ya aneh-aneh. Mudah-mudahan kita dijauhkan semua dari yang demikian. Mudah-mudahan semuanya dijadikan orang-orang yang jeli melihat aibnya sendiri dan memperbaiki. Diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa memperbaiki batin kita. Menjadi orang yang tambah alim, tambah khusyuk di hadapan Allah. Ya. Terus antar kawan saling mengingatkan, kalau diingatkan teman yang ridho, ya, kalau dibangunkan yang ridho, kalau diajari yang lebih baik yang ridho, supaya cepat jadi orang-orang yang baik semuanya. Ala hadini wal kulli niyatin shalih wa hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillah. الحمد لله وفي نعمك وفي مزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا جاء محسن وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيحا جسدنا يا الله سلمنا يا الله من كل بلاء ومصيبة وسوء قدر والامراض يا الله اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين وآخرا والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.